menjelaskan terkait dengan ayat ketiga surat An-Nisa, perspektif dari tafsir Al-Manar karya dari Sayyid Muhammad Abduh. Jadi Sayyid Muhammad Abduh ini pertama kali dalam tafsirnya adalah menggarisbawahi terkait dengan hal-hal yang menjadi titik penting dari ayat ketiga surat An-Nisa ini. Jadi ada beberapa poin yang menjadi titik penting dari pembahasan tafsirnya surat An-Nisa ayat ketiga dari tafsir Al-Manar karya Syekh Muhammad Abduh. Yang pertama adalah kata tuqsitu, di mana kata tuqsitu ini oleh Muhammad Abduh dimaknai dan disamakan maknanya dengan kata ta'dilu yang berarti keadilan. Kemudian dari poin kedua atau titik tumpu kedua dari ayat ini adalah fangkihu, yaitu menikahlah atau nikahilah, yang korelasinya sama dengan fatazawwaju. Kemudian masna wa thulatha wa ruba', yang berarti atau diartikan dalam kata yang diambil oleh Muhammad Abduh adalah 22, 33, 44 dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah ta'ulu, yang artinya perbuatan yang bersifat dharar. Nah, dalam tafsirnya sendiri di dalam tafsir Al-Manar, Muhammad Abduh mengedepankan dan juga mengemukakan pendapat dari berbagai tokoh. Salah satunya adalah pendapat dari Ibnu Jarir. Ayat ini menurut Ibnu Jarir dan Muhammad Abduh, ketika ayat ini turun adalah sebagai pembatasan, sebagai solusi bagaimana merajalelanya poligami yang sembarangan dengan motif menghidupkan anak yatim, menghidupkan atau mengelola dengan baik harta-harta anak yatim dengan cara menikahinya secara sembarangan. Jadi ketika melihat problematika yang muncul pada saat itu sesuai dengan asbab nuzulnya, maka ayat ini sebenarnya bukan menjadi sebuah perintah untuk menikahi perempuan lebih dari satu, karena pengantar ayat ini adalah berkaitan dengan perilaku ketidakadilan yang diutarakan oleh seseorang kepada anak yatim. Maka ayat ini justru sebagai peringatan sebenarnya. Ketika kita melihat konteksnya di zaman sekarang, orang-orang yang tekstualis melihat bahwa ayat ini dimaknai sebagai perintah, justru bukan sebagai hal yang bersifat peringatan. Jadi ketika melihat prospeknya ke depan ketika ayat ini turun, maka ayat ini sebenarnya adalah peringatan kepada orang-orang jahiliyah Quraisy pada saat itu yang menikahi dengan modus, dengan motif saya akan mengelola harta anak yatim, saya akan memperbaiki hartanya, mengelola hartanya dengan baik anak-anak yatim itu dengan menikahinya, dengan tidak memberikan mahar, dengan sembarangan lah, tidak ada hal yang berkaitan dengan keadilan sama sekali dan hal yang lebih condong ke hal yang bersifat zalim. Kemudian ayat ini juga lebih menekankan bahwa orang-orang Quraisy pada saat itu juga menikahi anak yatim dengan sembarangan, seperti dia menikahinya dengan lebih banyak, jumlahnya juga tidak sedikit, seperti 8 orang, kemudian 10 orang. Jadi tidak bisa dikatakan menikah sesuai dengan contoh Rasulullah. Kemudian ayat ini juga mengedepankan menurut Muhammad Abduh kekhawatiran tentang perbuatan yang tidak adil kepada anak-anak yatim. Jadi modus menikahi anak yatim untuk mengelola hartanya dengan baik, dan ada indikasi untuk perbuatan zalim kepada harta anak yatim tersebut. Ayat ini memperingatkan tentang hal yang demikian. Nah, poin penting dari ayat ini sebenarnya bukan hanya tentang poligami atau menikahi perempuan dengan 2, 3, atau 4, tapi poin pentingnya adalah mampukah seseorang ketika menikahi itu dapat berbuat adil dengan orang yang dinikahinya, entah yatim atau tidak yatim. Kemudian ayat ini juga berfungsi sebagai penghapusan perilaku jahiliyah yang menikahi anak-anak yatim dengan sembarangan. Maksudnya ketika berkaca dengan fenomena di zaman dahulu, mereka kan sembarangan. Orang-orang jahiliyah Quraisy menikahi orang seperti anak yatim, orang-orang perempuan, janda dan sebagainya kan dengan sembarangan, tidak memberikan mahar, hanya menikahi hanya untuk kepuasan nafsunya. Jadi ayat ini sebagai penghapusan dan peringatan untuk perbuatan seperti itu jangan sampai terulang lagi. Kemudian ayat ini
juga sebagai solusi terkait dengan kekhawatiran memakan harta anak yatim. Dia menikahi anak yatim dengan kekhawatiran bahwa dia tidak bisa mengontrol atau memberikan hak yang baik kepada hartanya sendiri, maka ayat ini sebagai solusi untuk sebaiknya jangan. Kalau tidak bisa, sebaiknya jangan melakukan hal demikian, yaitu menikahinya atau menikah dengan orang-orang yang lebih dari satu ketika tidak bisa berbuat adil. Kemudian menurut Muhammad Abduh juga penekanan dalam poligami atau penekanan terhadap pernikahan lebih dari satu, khususnya kepada perempuan, itu adalah titik keadilan seorang laki-laki. Jadi ketika kita melihat orang-orang menikahi hanya untuk kesenangannya dia sendiri, maka jelas poligami sangat tidak disarankan. Bahkan lebih dicenderungkan sebagai hal yang tidak diperbolehkan ketika motifnya atau maksudnya menikahi orang itu tidak dengan asas keadilan. Nah, dalam tafsir Al-Manar juga Muhammad Abduh mengedepankan atau mengutarakan pendapatnya pribadi bahwa poligami itu boleh dan tidak ada yang melarang, dengan syarat bahwa poligami harus atas asas keadilan, entah kepada anak yatim, entah kepada orang yang tidak kondisinya tidak yatim atau tidak janda, dia perempuan merdeka, itu harus dengan asas keadilan. Dan itu hanya boleh dilakukan dalam kondisi yang darurat. Maksudnya dalam kondisi darurat apa? Muhammad Abduh dalam tafsirnya juga menceritakan kondisinya ketika zaman dahulu orang-orang berpoligami itu masih dengan fondasi mental yang kuat, fondasi keislaman, ketakwaan yang kuat, sehingga tujuan mereka adalah untuk menyambung silaturahmi, untuk memperbanyak keturunan Islam yang disebabkan mungkin oleh fenomena-fenomena yang tidak diprediksi, seperti kematian akibat bencana alam, kematian akibat suaminya berangkat berperang dan syahid, kemudian menikahi istrinya dengan tujuan untuk tetap meneruskan keturunan Islamnya, sehingga asas yang dibangun dalam poligami pada saat itu masih atas dasar keimanan dan ketakwaan, bukan atas nafsu dan hanya keinginan dunia semata. Nah, kalau kita tarik garis lurus dalam konteks fenomena sekarang, hal yang berbau poligami seperti ini justru lebih condong atau lebih mengarah kepada hal yang dolim. Artinya hanya sesuatu yang diinginkan sebatas nafsunya saja, entah nafsu terhadap fisiknya, entah nafsu terhadap hartanya, entah nafsu terhadap hal yang melatar belakangi dari sebuah pernikahan itu. Jadi saya bosan dengan istri ini tapi tidak ingin menceraikan istri pertamanya, kemudian dia menikahi orang lain dengan istri kedua dengan alasan supaya saya tidak melakukan hal yang tidak disenangi oleh Allah, yaitu perceraian, maka saya menikah lagi, contohnya seperti itu. Kemudian hal ini juga sependapat dengan ulama-ulama lain seperti Rashid Ridho, kemudian Wahbah Zulaidi, yang mengatakan bahwa poligami itu boleh. Poligami boleh dengan kondisi tertentu dan dengan satu asas keadilan yang menjadi fondasi atau dasar sebuah pernikahan atau poligami. Nah, itu penjelasan terkait dengan poligami menurut Muhammad Abduh dalam tafsirnya Al-Manar surat An-Nisa ayat 3. Nah, menurut saya sebenarnya boleh-boleh saja ketika kita mengatasnamakan pernikahan kemudian melebar menjadi poligami, sebenarnya boleh-boleh saja. Saya sependapat dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Abduh bahwa poligami diperbolehkan ketika memang asasnya adalah keadilan, mampu berbuat adil, mampu memberikan keadilan kepada tanggung jawabnya, yaitu istri-istrinya maupun anak-anak dari istrinya. Jadi ketika kita melihat bahwa orang yang tidak suka dengan poligami, bahwa sampai mengharamkan poligami, ya kita lihat dulu konteksnya. Mereka berangkat dari perspektif yang mana? Apa latar belakang mereka bisa mengatakan demikian? Misal, karena poligami di zaman sekarang lebih condong ke perbuatan yang zalim, hanya untuk kesenangan duniawi semata. Ya, secara hukum tetap diperbolehkan, tapi mungkin hanya mencegah supaya orang-orang tidak seenaknya sendiri dalam memperlakukan hubungan pernikahan. Itu menurut saya. Kemudian apakah lebih baik
menikah dengan satu perempuan atau monogami atau tidak berpoligami, ya menurut saya lebih baik seperti itu ketika posisinya adalah orang-orang yang hendak melakukan poligami tidak merasa khawatir tidak bisa berlaku adil kepada haknya, kepada kewajibannya, entah kepada istrinya maupun kepada anak-anak dari istrinya nanti. Jadi tidak boleh juga, saya tidak sependapat ketika orang mengharamkan poligami dengan alasan bahwa tidak akan bisa orang berbuat adil. Kita tidak bisa melihat dari perspektif secara subjektif gitu. Kita tidak bisa memukul rata bahwa semua orang ketika berpoligami tidak akan bisa adil. Kalau saya menentukan bahwa saya sependapat yang mana, saya sependapat bahwa poligami itu boleh, tetapi yang menjadi dasarnya adalah asas keadilan. Kalau orang tidak bisa berbuat adil, ada kekhawatiran bahwa dia akan zalim dan tidak berbuat adil, maka lebih baik menikah dengan satu orang saja dan tidak lebih. Ketika dia merasa dan yakin bahwa dia dapat berbuat adil dalam nafkah lahiriah, nafkah batiniah, dia dapat melakukan itu semua dengan adil, maka diperbolehkan dan sangat dibukakan jalan untuk melakukan hal seperti itu, karena mengantisipasi titik-titik munculnya perzinahan, titik-titik munculnya proses-proses yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.